Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana liburannya? Ini kalian semester 2 ya? Iya. Udah dari maba kemarin. Gimana liburannya? Liburan kemana aja nih? Boring Bu di rumah terus. Ya, terus yang lain? Liburan sih Bu, tapi di Pulau Kapuk. Sama aja. Pasti kalau di Pulau Kapuk tuh nggak enak kalau nggak pakai HP kan? Nah, benar. Nah, pasti scrolling apa aja tuh? Drakor sih. Oh, drakor. Selamat datang di perkuliahan pada hari ini yang menjelang siang ini ya. Karena ini pertemuan pertama, nggak enak kalau kita belum saling kenal. Jadi perkenalkan, nama saya Dia Fatma Firdausa Putri Sefanura, dan kalian bisa memanggil saya Firda, Bu Firda. Ya. Oke. Saya masih single dan saya berdomisili di sini, dekat sini. Saya kan akamsi ya, anak Semarang sendiri. Di Ngalian sini. Kemudian setelah saya perkenalan, sekarang gantian kalian memperkenalkan diri kalian. Dimulai dari ini dulu, yang pakai hitam-hitam. Ya, hitam-hitam. Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Putri Namadani, akrabnya dipanggil Farah. Saya juga masih single Bu. Oke. Saya juga akamsi, domisili di Semarang sini. Sekarang semester 2 jadi jelas. Sama lagi. Asal sekolah. Dulu saya mondok SMA-nya di Kudus, fokus taktik jadinya sekolahnya non formal. Tapi kalau misalnya SMP formal juga di Kudus juga. Oh, berarti di Kudus gitu ya. Itu MA. Apa paket C berarti? Paket C sekolahnya. Kalau SMA, tapi kalau SMP-nya fokus. Ya, parah. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Wami Firdausa Fitri, biasa juga dipanggil Wami. Asalnya Bekasi sih, asal Bekasi. Terus sebelumnya sekolahnya aku itu di SMA negeri, jadi nggak ada ibarat mondok gitu. Jadi SMA. oke, berarti lintas jurusan gitu ya, dari SMA ke Pasir. Yes, keren banget sih. Tersesat di jalan yang benar kan? Oke, baik. Terus asal sekolahnya namanya SMA apa? SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Oh, Cikarang Utara. Terus selanjutnya, Kenalkan, nama saya Elsa Ade Putri Rambe, ya. asal dari Sumatera. Oke. Asal dari Sumatera Riau, asal sekolah ya Bu? Ya. Asal sekolah di Pondok Pesantren Baitur Rahman Anjur. Panggilannya tadi siapa? Elsa. Oh, Elsa. Oke, Elsa Putri Rambe. Itu ada marganya ya? Iya. Marganya Rambe. Oke. Kuat ya itu marganya? Kuat dong. Terus selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Fatima Azahro, biasa dipanggil Aza. Asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. oh, bahasanya ada di sana itu. Oh iya, Iya. Nenek saya asli sana. Emang dari mana Bu itu? Apanya? Di Sidoarjo juga. Enggak, di Jawa Timur. Di Jawa Timur di Bojonegoronya. Nenek. Iya, nenek. Nanti kalau pulang bareng aja Bu. Kita temuan ya. Biasanya dari Poncol atau Tawang? Dari Poncol. Oh, Poncol. Terus Terus nanti turun. turun di Bojonegoro Bu. Jadi nanti kalau Oh, lewat misalnya ya? kan bisa. Oh iya. Oh jadi Bojonegoro dulu baru Sidoarjo. Iya. Surabaya. Bojonegoro, Lamongan, terus Terus Surabaya. Pasar Turi dia. Oh, oke. Ya, dekat-dekat. Terus mungkin ada yang ditanyain dari saya perkenalannya.
Umur berapa sih? Umur saya masih 22 tahun. Jadi ini dosen magang. Jadi ini udah sempat S2 atau belum nih? Ya ini masih proses sih. Jadi kayak fast track gitu. Kemarin S1 sama S2 itu fast track ya. Udah diceritain nggak Bu dulu kuliahnya gimana? Jurusan apa? Dulu saya kuliahnya jurusan tafsir. Terus ya kayak kalian gini. Dulu sangat seru sih tafsir. Kita pelajari dari klasik, kontemporer, terus modern. Kalian udah belajar studi kitab tafsir belum sih? Udah studi tafsir apa? Studi kitab tafsir klasik? Udah. Oh, udah ya? Pada semester 2 ya? Semester 3 gitu. Sampai sekarang kan beda ininya. Makanya beda lain nih Bu. Oh iya, emang kelas pilihan. Terus kesan-kesan masuk di dunia tafsir tuh gimana sih menurut kalian tuh? Kaget sih Bu. Kaget, oke. Terus apa lagi? Suka apa enggak sih masuk jurusan tafsir? Kadang suka, kadang enggak sih. Iya Bu, karena suka kadang. Tugas-tugasnya udah banyak belum? Kalau sekarang belum, kalau semester kemarin tuh Maya pas akhir-akhir tuh. Tapi bisa kan ya? Soalnya masih awal-awal. Insya Allah bisa. Udah baca-baca kitab belum? Ini kayaknya udah Ya baru perkenalan kitabnya aja Bu, belum. Kitab apa aja yang kalian kenal? Kitab Mafathul Ghaib. Terus kitab apa lagi Elsa? Ya, kitab apa? Kitab klasik aja tadi udah. Kitab klasik. Jalalain. Oh, Jalalain, Mafathul Ghaib, Terakhir. Ibnu Katsir. Bukan yang Mafathul Ghaib itu kontemporer ya? Iya Pak Nurul. Nah itu Bu. kayaknya udah tahu duluan deh. Terus mungkin perkenalnya udah dulu ya. Kalian kok kelihatan lemes banget sih, belum sarapan ya? Belum, ya dari kemarin. Oh dari kemarin? Orang yang mama satu kos saya Bu. Oh ini setukos. Iya. Ini setukos juga nggak? Enggak. Oh ya ini kan akamsi ya? Iya. Satu itu Bu. Oh satu rumah. Oh emang iya? Enggak, aku kebetulan punya ini sih, punya rumah di sini Bu. Oh daerah mana? Gondorjo. Oh Gondorjo. Bentar-bentar itu loh Bu. Oh yang atmosfernya tuh beda sama Ngalian ya? Iya dan tuh di sana hujan, di sini masih panas banget. Nah, itu Harusnya beda. Lagi kaliannya emang nggak beda sih Bu. Kok bisa ya? Tapi berarti di sana dingin banget dong. Enggak sih, tadi kebetulan juga saya mandi itu bener-bener air dingin banget tuh. Kayak di Muria gitu ya? Enggak juga. Emang ada gunungnya di Gondorjo? Kok bisa jadi? Gondorjo gunung loh. Emang itu ya? Emang ada gunung? Termasuk di gunungnya. Kan itu dataran tinggi gitu ya? Iya, tapi kan udah ada gunungnya di sana. Iya. Gunungnya tetap mantap. Iya sih. Kalau yang Farah ini ngaliannya akamsinya mana? Saya ngaliannya 881 Ibu. Oh, deket banget dong. Iya, jadi tinggal jalan aja bisa. Berarti jalan terus ya kalau ke kampus. Kalau itu di mana Bu? Sini BPI. Oh, PP. Kalau dari BPI ke sini itu jalan apa? Enggak lah. Jemput. Iya, anak jemput. Ada lah, anjem. Kira-kira Berarti kalau Kan masih single. Iya, masih dalam proses sih. oh saya BPI loh Bu. Oh iya. Berarti sekos ini BPI. BPI-nya mana? Itu tinggal Jangan mana ya? yang benar-benar nggak usah jadi itu Bu. Oh, ternyata segitu. Udah, aku di bawahnya itu. Di bawah kan jauh. Bawah masjidnya Allah Anjung. Ya. Oh. Iya. Kamu berarti kita tetanggaan sebenarnya. Sama Kinauki ya. Oke. Ya. Gengsi banget sih Bu. Iya, soalnya baru fresh graduate kemarin S1 ya. Ntar info loker ya Bu. Ya siap nanti info-info lah. Siap
Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mending kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk. Ini kan udah mulai siang. Oke, oke, ice breakingnya itu namanya game konsentrasi. Nanti aku instruksi 5 kali, yang apapun yang aku katakan, nanti kalian lakuin kebalikannya. Mending sekarang berdiri dulu. Ya, tidak ngantuk ya. Berdiri. Ada ini apa? Geser sana biar kursinya dimundurin biar nggak bergeser-geseran. Oh ininya gini. Ya. Ininya gini loh. Ya. Ini teman-teman. Gini loh teman-teman. Iya, udah tidak apa-apa. Oke, ice breaking dimulai. Jadi konsepnya konsentrasi dimulai, gitu ya. Tapi sambil tukang nggak, Bu? Ya boleh. Nanti pas aku bilang loncat-loncat, kalian kebalikannya loncat-loncat ya. Oh, Nah, diem. ya gini. Kan loncat-loncat gini. Kalau nggak loncat-loncat kayak gini. Oke. Konsentrasi dimulai. Loncat-loncat. Jongkok kanan. Jongkok kanan. Kiri, kebalikannya. Terus berdiri kiri. Berdiri jongkok dong. Nanti kalau yang salah nanti kalau ada pertanyaan maju ya. Berdiri kiri. Kan berdiri, lawan kata berdiri. Iya, lawan katanya berdiri kanan. Nah, Berarti Duduk. kanan. Ya, duduk kanan. Ya, ayo konsentrasi ya. Maju mundur. kan maju mundur. Berarti mundur maju. Oh, gitu. Bukan samping-samping. Bukan. Udah. Harusnya dicobain dulu, Bu. Oke. Karena lucunya cuma 3 aja. Kita maju-maju. Oh, jadi malah takut. Sekali lagi guys. Maju. Yes. Oke, tepuk tangan. Biar tidak ngantuk. Jadi tujuan dari pembelajaran tafsir ayat sosial ini itu kita akan menafsirkan atau menjelaskan atau memahami ayat-ayat sosial dengan kita menghubungkannya dengan fenomena yang aktual ini, yang sedang terjadi ini. Nah, dalam hal ini kita mengambil Quran surah Al-Asr yang wal asri innal insana itu dengan fenomena scrolling atau burnout. Pernah dengar gak? Burnout yang otak burnout ya, susah fokus ya, benar. Itu sekarang menjadi permasalahan yang lagi hype banget di kabar hari ini. Karena yaitu keseringan scrolling HP. Harusnya tuh, Bu. Siapa yang sering scrolling HP di sini? Bisa. Siapa yang mundur dia yang mau? Jadi emang ya, saya juga Gen Z juga. Jadi scrolling dan main HP itu sudah menjadi makanan sehari-hari sebenarnya. Tapi ya kita harus membatasi sebenarnya. Dan harapannya setelah kita belajar ini tafsir ayat sosial tentang fenomena scrolling ini dan yang mengakibatkan burnout ini, harapannya kita jangan sampai menghabis-habiskan waktu kita yang berharga itu untuk
cuma scrolling aja, tapi kita harus berbarengan dengan kegiatan aktif lainnya. Gitu. Jadi kita di sini akan belajar tafsir ayat sosial. Ayatnya apa? Ayatnya itu kita mengambil Quran surah Al-Asr. Bisa dibuka ya Quran surah Al-Asr, udah hafal semua ya? Iya. Elsa minta tolong dibacain Quran surah Al-Asr ya? Iya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekarang artinya Mbak Wani. Artinya, Ya. demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Oke. Jadi Quran surah ini itu menjelaskan tentang pentingnya sebuah waktu demi masa. Nah, ini maknanya itu Allah ini di sini tuh sampai bersumpah dengan waktu, saking pentingnya waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari perspektifnya Al-Misbah, surah Al-Misbah itu menjelaskan bahwa waktu itu tuh menjadi hal yang sangat penting banget di dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh untuk menyia-nyiakannya. Bahkan sampai Allah bersumpah kan demi masa. Lalu ayat kedua, minta tolong Mbak Farah dibaca ya dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Innal insana, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, kita ini sebenarnya itu dalam kerugian besar apabila kita menyia-nyiakan waktu dengan scroll HP, dengan menonton tanpa waktu, tanpa tahu waktu. Ya boleh kita scrolling, boleh kita menonton, boleh kita main-main, tapi harus ada jedanya, harus ada manajemen waktunya gitu. Harus membagi waktu itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, apalagi kalau kita menyia-nyiakan waktu ternyata di akhir apa? Kalau ada deadline pasti bertumbukan kan deadline-nya itu. Makanya dengan waktu luang kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dan di sini dijelaskan bahwa semua manusia dibasarkan akan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ayat selanjutnya itu berbunyi Mbak Azza, ayat ketiga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. dan di sini dijelaskan dalam surah ayat terakhir ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi sebenarnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, tapi kecuali ada kualifikasi beberapa orang yang enggak rugi, yaitu kalau di sini, kalau di tafsir Misbah itu menjelaskan ada 4 kelompok. Yang pertama itu orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang beramal saleh, yang ketiga saling menasihati untuk kebenaran, dan yang keempat saling menasihati untuk kesabaran. Jadi beriman itu gimana? Beriman itu memiliki keyakinan yang benar bahwa Allah itu Tuhan kita, terus kita harus memiliki bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, kita beragama Islam, kita yakin dengan Allah dan beramal saleh, melakukan perbuatan baik berdasarkan ilmu.
Nah, beramal saleh itu banyak. Kita membagi waktu, kita melakukan hal-hal yang positif, produktif. Kita boleh melakukan hal-hal yang sifatnya santai-santai, tapi kita juga harus tahu apa yang menjadi prioritas kita. Jadi ada manajemen waktunya. Terus selanjutnya ada orang yang saling menasihati untuk kebenaran, menyuruh pada hal-hal yang benar dan sesuai ajaran Allah. Jadi kayak Mbak Wani ketika mengajak Mbak Elsa, ayo Elsa kerjain tugas yuk. Menasihati dalam kebenaran, mengajak kebaikan-kebaikan yang hal itu bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya ada saling menasihati untuk kesabaran, menganjurkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan perintah Allah. Jadi apapun ujiannya, apapun yang menjadi rintangan kita disuruh untuk selalu bersabar dan semua pasti akan ada jalan keluarnya. Dan kita saling menasihati satu sama lain untuk bersabar dan melakukan hal-hal yang benar. Nah, dari surah ini itu pesan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa waktu itu sangat penting. Jadi kita tuh nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita harus memanajemen waktu kita. Apalagi kita mahasiswa, banyak kegiatan. Nah, di sini ada yang mengikuti organisasi nggak? Orda mungkin. Apa organisasinya? Oke, himpunan mahasiswa jurusan. Terus? Sama enggak sih itu aja Kak. Oke. Yang lain? Sama UKM. UKM apa? Jaki. Oh, yang jamiah hamalah Quran itu ya, subhanallah. Oh, jamiah itu masya Allah. Dan ibunya sebelumnya Jaki juga. Iya, kebetulan iya. Dulu tuh alumni Demis ya, Demis Haki juga dan HMJ juga. Kita sama berarti ya. Langsung kemarin soalnya. Cuma jarang soal ke ibu berarti. Oh iya, nanti kapan-kapan soal ya saya ya. Nanti jadi dulu ya itu di samping organisasi itu juga banyak deadline juga kan sebagai mahasiswa. Terus kebetulan juga dulu mondok juga. Jadi itu harus membagi waktu antara tugas mondok, tugas kuliah, tugas organisasi. Nah itu menjadi suatu kesatuan yang masya Allah jalan aja lah. Tapi ya udahlah, itu masa lalu yang menjadi pengalaman ya. Jadi harus benar-benar membagi waktu. Ya kadang-kala ada kalanya kayak capek, malas, kan itu manusiawi ya. Tapi nggak apa-apa, itu emang fasenya. Ya kita siasati dengan manage itu. Nah, di sini ada satu fenomena nih. Kalau kalian update dengan berita terkini, ada satu fenomena yang menjelaskan bahwa waktu itu disia-siain. Nah, saya tampilkan di sini ya. Fenomena ini gimana ya? Betul-betul dulu. Oh iya, betul dong. Minta tolong ya. Kita lihat sebentar ya. Gimana ini? Nah ini nih, brain rot. Maaf, tadi kan burnout ya. Ya, brain rot. Ini kita tonton dulu. Stop scrolling sekarang coba. Stop. Udah yang scrolling. Saya tanya berapa menit atau bahkan berapa jam kamu scrolling hari ini? Kamu tuh hiburan, capek kerja, atau asal ada anak gabut di tubuh hiburan, segitunya. Dan scrolling itu kamu kira hiburan gratis. Dan ternyata kamu lebih banyak dengan orang pakai waktu kamu. Jadi nih, scrolling bisa bikin kamu breakdown atau kamu menjadi manusia dan orang kembang. Soalnya otak manusia itu nggak pernah yang bisa membuat ganti dari topik dengan cepat. Saat kamu nonton, pastinya diganti topik kan. Scroll, kemudian bola, scroll lagi, kemudian play, scroll lagi, kemudian wrap up, dan segala itu. Hasil otak kamu tuh capek. Daripada scrolling, mending belajar aja. Dulu nonton video panjang, otak kamu tuh kurang capek. Nah, terus ini tuh banyak konten yang edukatif. Salah satunya konten bicara ini, yaitu belajar psikologi dari sumber jurnal dan kemudian yang kedua, yuk klik channel ini dan kita belajar banget. Kalau kamu suka, boleh subscribe. Kalau suka, udah nggak usah.
Ini nonton video panjang itu jauh lebih baik daripada scrolling. Klik sekarang juga. Oke, jadi satu lagi ya, kita lihat yang ini. Oh ini nih. Generasi kita punya penyakit, scroll 3 jam per hari, cek notif tiap 5 menit, attention span cuma 8 detik. Hasilnya, kita kehilangan kemampuan untuk duduk diam dan mempunyai khusyuk dalam sholat, merasakan kehadiran Allah. Para sufi bilang, bisikan Allah sangat lembut, hanya hati yang sunyi yang bisa menangkap. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 108, kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja, bukan teriakan, bukan notifikasi, bukan viral konten, tapi bisikan yang butuh keheningan, butuh didengar. Generasi kita punya penyakit. Nggak tahu mungkin, oke. Jadi dari tiga video tadi ya, itu menjelaskan bahwa scrolling itu menyebabkan brain rot. Apa sih brain rot itu? Brain rot. Jadi otak kita itu kelelahan, kita itu cenderung kayak lebih ke malas dan kayak kita berpikiran dangkal gitu ya, menyikapi sesuatu. Nah, pas kita scrolling itu kadang kita ngerasa kalau dikit lagi ya, scrolling lagi ya, apa ya video ini ya, kayak dikit sampai kita nggak ngerasa kalau kita udah megang ini 3 jam. Dan padahal kita tuh sebenarnya udah capek kuliah, udah capek ngerjain di kampus, pas kita pulang kita melampiaskannya dengan scrolling. Ya sebenarnya saya akui biasanya kayak gitu juga, tapi emang itu menjadi kebiasaan yang harus kita ubah sama-sama. Dari mulai mungkin meminimalisir mungkin ya, kalau kita scrolling biasanya 3 jam sehari, kita mungkin bisa 1 jam, nanti besoknya setengah jam gitu, kita meminimalisir setiap harinya. Dan ada satu solusi untuk biar kita bisa manajemen waktu, agar kita bisa membagi waktu kita agar enggak scrolling terus atau enggak melampiaskan kelelahan kita dengan hanya scrolling. Ada satu namanya morning pages journaling. Ya, journaling. Pernah dengar ya? Ya. Itu jadi kita bisa melampiaskan emosi kita, kelelahan kita dengan cara journaling. Jadi journaling itu beda sama diary biasanya gitu ya. Tapi journaling ini lebih ke kita menumpahkan apapun kita yang merasa, afirmasi positif, terus hal-hal apa yang mau kita lakukan, dan itu kita tumpahkan dengan menulis. Nah itu kayak refleksi diri kita dari kelelahan kita itu. Ya itu mungkin bisa dipraktekkan mungkin ya. Dan dari video ini juga sekilas kita mentadaburi Quran surah Al-Asr tadi. Nah sekarang tugas kalian adalah ini membagi kelompok dulu ya. Ini 4 berarti pas 2-2 gitu ya. 2-2 tugasnya adalah kalian mendiskusikan hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan atau strategi apa yang bisa kita lakukan agar fenomena scrolling ini itu enggak terjadi pada kita, dengan melihat refleksi dengan Quran surah, dengan mengkaitkan Quran surah tadi yang Allah sampai bersumpah dengan waktu dan lain sebagainya tadi yang sudah kalian baca ya. Ya mungkin waktunya sampai 5 menit atau 10 menit? 10 menit. Ya Bu. 5 menit, 10 menit. 5 menit ya. Oke, 5 menit ya, kalian berdiskusi ya. Nanti menjelaskan di depan sini. Oke, silakan berdiskusi.
Dan biar lebih spesifik, ini ayat 1 2 dan ini ayat 3 gitu ya. Kategori dari itu. Kurang 2 menit ya. Oh iya Bu, iya Bu. Kurang 1 menit ya. Oke. Oke, kelompok pertama dari sini dulu. Nanti perwakilan siapa yang mau maju? Mbak Elsa atau Mbak Azza? Aja Bu. Oke, silakan Mbak Azza. Saya semangat Sini. dengan Kenapa Mbak Elsa mau maju? semangat deh saya saya mau jadi. Oke. Jelasin relevansi antara fenomena ini dengan Quran surah ini dan bagaimana sih cara kita untuk melawan kebiasaan buruk itu ya. Di sini aja ya. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, dan sesuai apa yang kita diskusikan tadi yaitu mengenai surah Al-Asr atau dari ayat 1 sampai ayat 2 di kelompok kami ya. Apa sih, gimana sih dampaknya atau gimana nanti keadaannya kita kalau kita udah burn out gara-gara kita kebanyakan scrolling gitu kan. Nah, ternyata kalau misal kita kebanyakan scrolling itu bisa menyebabkan berdampak pada kerja otak kita. Jadi otak kita tuh melemah gitu. Jadi karena scrolling atau dari TikTok, dari Instagram atau platform yang lain itu dirancang untuk kita bisa terus dopamin gitu loh. Jadi kita tertarik nanti aja deh. Makanya durasinya tuh hanya cukup di nggak sampai 1 menit di setiap video gitu. Di setiap video itu nggak sampai 1 menit. Jadi kayak kita menganggapnya itu ini mah masih dikit sampai akhirnya kita nggak kerasa udah berapa jam lebih kita ternyata udah scrolling gitu. Akhirnya ternyata waktunya kita itu udah habis gitu kan. Waktunya udah habis ya merugikan di kegiatan kita yang lain gitu. Jadi jadwalnya kita itu yang kita susun malah berantakan gara-gara kebanyakan scrolling gitu. Nah, gimana sih responnya Al-Asr ini terhadap fenomena scrolling itu tadi? Padahal sudah disebutkan di ayat yang pertama itu demi masa. Yang kedua yang artinya apa? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.
kemudian apabila dalam catatan kalau manusia itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Apalagi kalau misal kita banyak scrolling yang hal-hal bukan yang nggak penting gitu ya, kurang bermanfaat buat kita gitu. Sebenarnya kalau misal kita scrolling itu mending pakainya kayak podcast, gitu. Itu kan juga waktunya memberikan kita pemahaman juga ya, seperti yang ditampilkan di VT sebelumnya tadi kan. Kita bisa mengalihkan scrolling itu dengan video-video podcast atau pengetahuan psikologi atau yang lain. Itu kalau misal kita lagi capek, bukan larinya malah ke scroll yang nggak penting. Karena kita juga harus menghargai waktu, sama kita juga menghargai kerja tubuh kita sama otak kita juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari tanggapan Mbak Azanti ada yang nanggepin? Setuju Bu. Oke, gimana tanggapannya? Ini benar seperti apa yang tadi bilang Mbak Azza, kalau kita scrolling apalagi video-video pendek kita merasa ini loh sebentar. Terus kita scroll lagi, ini 5 menit, video paling udah ada 1 menit. Tapi kita melakukan kayak gitu tuh sampai numpuk berjam-jam sehingga otak kita capek. Jadi kita harus kurang-kurang scroll, apalagi scroll video pendek ya. Iya, kan juga kan kayak kita misal scroll kan kita bisa menarik emosi kita gitu loh. Apalagi yang kita lihat itu kan gosip-gosip atau misal hal yang jelek lah ya kalau misal kita lihat gitu loh. Dampak negatifnya juga ke emosi kita juga gitu. Jadinya emang harus benar-benar dikurangin scroll ataupun itu TikTok, Instagram ataupun YouTube juga. Jadi kita harus mencari filter gitu ya. Filter scrolling kita juga. Karena kan apalagi kita bahkan di kelas pun biasanya kita tetap scroll gitu kan. Itu tuh bilangnya capek. Kampus capek, ke kelas capek ya, karena itu sebenarnya karena kita scroll, bukan kita fokus dalam materi doang. Iya. Oke, dari tanggapan ini berarti kelompok ini merelevansikan dengan Quran Surah Al-Asr ini gimana? Perwakilan maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan relevansi tadi tentang burnout dan scrolling, ke surat Al-Asr ayat 3. Jadi kan ayat 3 itu illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, serta saling menasihati dan kebenaran yang bersabar. Nah, jadi kan kita kan sering banget ya, kadang misalnya kita punya adik atau teman kita sendiri, sukanya dia tuh kita disuruh yang dibilang dia mengeluh capek, tapi dia tetap scrolling, padahal itu yang membuat lebih capek gitu. Jadi sebagai orang yang beriman, bertakwa, kita tuh punya hak untuk menasehati teman-teman kita, adik-adik kita, atau bahkan orang yang lebih tua, karena scrolling itu tuh benar-benar membawa dampak negatif. Jadi alih-alih kita menonton video-video pendek, scroll TikTok, mending kita lihat video YouTube yang durasinya panjang tapi yang isinya bermanfaat, misalnya tentang motivasi diri atau kegiatan olahraga dan misalnya sebagainya. Jadi intinya sebagai manusia yang benar-benar bertakwa, kita juga perlu nih mengingatkan atau menasehati orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Farah. Jadi dari diskusi kita tadi antara mengkontekstualisasikan Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 dengan fenomena yang lagi booming sekali, fenomena scrolling yang menyebabkan brain rot, itu jadi kesimpulannya adalah bahwa
scrolling itu merupakan kebiasaan buruk kita yang harus kita minimalisir atau kalau bisa ya dihilangkan dengan cara yang pertama, kita membagi waktu dengan sebaik mungkin ya. Kita bisa bermain-main, kita produktif, jadi ada manajemen waktunya dengan journaling tadi. Yang kedua, kita bisa mengganti scrolling kita tadi dengan tadi YouTube atau hal-hal yang bermanfaat. Nah, tapi hal-hal yang bermanfaat itu juga seperti podcast, seperti kajian-kajian. Nah, itu mungkin juga bisa diminimalisir juga, maksudnya dengan waktunya. Nggak mungkin dong harus satu hari kita full gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya itu tadi, kita harus bisa membatasi itu tadi. Dan dari Quran surah ini juga kita harus bisa saling menasihati satu sama lain dengan teman kita, mengajak kebaikan, mengajak nugas bareng, olahraga bareng, dan apapun itu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih atas diskusi kita pada siang hari ini. Kalian benar-benar aktif banget. Oke. Mungkin yang tadi kan kita udah ice breaking, dan yang kalah maju. Nah, sekarang maju untuk menyimpulkan tadi. Oke. Siapa tadi yang salah? Menyimpulkan tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Nah, itu menjelaskan ulang, gitu ya. Siapa tadi yang salah? Enggak, tadi yang salah. Tapi yang terakhir. Ayo Elsa maju. Untuk menjelaskan ulang kesimpulan apa sih yang habis kita pelajari ini, yang didiskusikan dan curang ini. Oke, ayo Elsa. Maju sini. Semangat ya Mbak Elsa. Oke. Jadi kesimpulan dari surah ini yaitu kita jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu sangat berguna. Udah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Oke, kita akan kembali. Dan kita sudah di penghujung mata kuliah ini, di jam ini. Tugas untuk di rumah, ini ada tugasnya ya, nanti dikerjakan di rumah. Bisa kelompok, bisa individu, terserah kalian. Mau berdua kayak tadi, mau individu juga gak apa-apa. Ini tugasnya adalah membuat artikel. Masya Allah. Iya. Ini kan buat 2 minggu lagi lah, nanti dikumpulin ya, nggak apa-apa. Artikelnya artikel populer, jadi menjelaskan tentang Quran surah Al-Asr. Kan tadi Al-Asr ya. Nanti tugasnya adalah kalian cari ayat-ayat lain yang berkaitan dengan waktu, gitu ya. Nanti dibuat artikel populer. Nanti template artikelnya saya kirim. Dikumpulkan 2 minggu lagi. Apa ada yang masih ditanyakan? Ada ketentuan kata-katanya nggak? Ketentuan berapa kata gitu? Ketentuan itu 1000 aja ya. Ada 1000 aja. Iya, 1000 aja. Nggak usah. Soalnya saya udah percaya sama kalian. Referensinya harus berapa? Referensinya sebanyak-banyaknya, minimal 10 lah. Ya. Itu ya, tak kasih tips buat artikel populer. Kalian bisa memanfaatkan AI, tapi ya diparafrase, gitu ya. Mau diturunin apa enggak? Nggak usah, Bu. Nggak Nggak usah, Bu. Nggak usah. Bisa jadi pembaca itu, Bu. Nanti kalau nggak usah diturunin, saya cek turunin sendiri ya. Ya udah, selamat mengerjakan. Atau mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Ada.
Gimana Mbak Wani? Sebenarnya tadi kan Mbak Azza kan bilang kalau kita nge-scroll di TikTok itu kan mungkin kita bisa lihat tentang podcast di TikTok gitu kan. Dan tapi kalau di TikTok itu kan terbatas ya tentang dan di TikTok itu biasanya orang-orang masukin ke hal yang intinya aja gitu. Beda kan kalau di YouTube emang dari awal sampai akhir. Nah, kalau sebenarnya kita lihat di podcast di TikTok dan kita kan kadang tuh Mungkin dari penjelasan tadi ada yang masih ditanyakan? aku izin tanya. Oke, silakan Mbak Wani. Jadi kan Mbak Azza kan bilang kalau misal kita tuh kan bisa ngelihat podcast itu kan juga di TikTok ya. Ya. Tapi kan kalau di TikTok itu dengan batas waktu yang terbatas. Beda kalau di YouTube itu dari awal sampai akhir. Tapi kalau di TikTok biasanya cuma 1 menit atau misal cuma ya sepenggal 18 detik atau 20 detik gitu. Pasti kadang kalau misalnya kita jadi cari pencarian podcast gitu, itu kan beda-beda topiknya. Nah, tapi di podcastnya itu hal yang bermanfaat gitu buat kita. Tapi kita sharing dengan topik yang berbeda-beda gitu Bu. Itu bisa apa ya? Bisa jadi hal yang bikin kita secara kayak kita scroll dengan topik yang berbeda-beda, tapi dia bentuknya podcast gitu. Apakah itu bisa jadi burn out juga buat kita apa? Kalau menurut saya tuh masalah burnout atau enggak itu di samping kita milih isi dari apa yang kita tonton juga dengan waktu berapa lama kita tonton. Jadi kayak ya itu tadi membagi waktu. Maksudnya membagi waktu itu kayak misal 30 menit ini kita gunain buat nonton ini dulu. Jadi kita udah harus nentuin dulu apa ya yang mau kita tonton ini. Jadi kita nggak kelamaan mau nonton apa ya. Nanti scrolling sampai 1 jam, 3 jam kita nggak terasa. Jadi kayak sebelum kita buka HP nih, kita harus punya tujuan. Kalau kita mau nonton podcast di YouTube ini dengan topik ini, misal kajian Kadang Sidik atau podcast Qaudi Ayunda atau yang lainnya, nah, kita tuh udah punya ketentuan topik tersendiri lah. Pas kita buka langsung kita lihat, dan misal di situ 30 menit, ya udah kita batasin cuma 30 menit aja. Habis itu udah selesai gitu. Jadi nggak keterusan scrollingnya. Nah, terus kalau lebih bisa bermanfaat lagi dari apa yang kita tonton, kita tuh bisa mengelaborasi. Apa sih mengelaborasi itu? Elaborasi itu membahasakan ulang atau menjelaskan ulang dari apa yang kita tonton dengan tulisan atau dengan output. Misal Mbak Wani melihat contoh podcastnya Maudy Ayunda tentang motivasi diri, terus outputnya apa dari menonton itu? Mbak Wani bisa membuat podcast sendiri atau bisa menjelaskan dengan tulisan atau membuat artikel populer mungkin. Jadi apa yang kita tonton itu ada outputnya gitu loh, nggak cuman bayangan aja, tapi ada output yang bisa Mbak Wani rasain gitu. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan? Sudah cukup Bu. Udah. Alhamdulillah perkuliahan di siang hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan tugas tadi jangan lupa ya dikerjakan di rumah. Jadi pesan yang kelas ini dapatkan seperti yang Mbak Elsa katakan tadi, janganlah menyia-nyiakan waktu karena waktu itu sangat berharga. Dan ada satu makalah itu waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, kita akan tersayat dengan pedang itu. Makanya kalau kita selalu menyia-nyiakan waktu, kita akan dirugikan dengan waktu. Dengan kita belajar Quran Surah Al-Asr ini, semoga kita kedepannya bisa selalu memanfaatkan waktu luang dengan memanajemen waktu dengan baik. Oke, akhirul kalam, kita tutup kuliah pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.